Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan kita kelompok 12. Di sini kita akan belajar bersama dengan tema etika profesi. Apa sih etika profesi? Daripada bingung nih guys, yuk simak video penjelasan dari Dimas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adi Pratama akan menerangkan tentang pengertian etika profesi. Pengertian etika, kata etika berasal dari Yunani kuno, yaitu etikos yang artinya norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran tingkah laku manusia yang baik. Di sini ada dua macam etika yang harus kita pelajari dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia. Yang satu adalah etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha melihat secara kritis dan rasional sikap maupun perilaku dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Guna etika ini adalah sebagai besar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini. Secara umum etika dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Yang pertama, etika umum berbicara tentang kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana mengambil keputusan serta mendalami rasionalitas standar moral perubahan itu atau teori-teori etika dan prinsip moral dasar dalam mengambil keputusan. Yang kedua, etika khusus adalah prinsip-prinsip moral dasar yang diterapkan dalam bidang tertentu. Pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu, lazimnya pengetahuan khusus dan memiliki status dan prestis dari masyarakat. Profesional. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dikatakan profesional dan perusahaan dimiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Profesionalisme. 2. Profesionalisme merupakan kesungguhan keadaan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa. Yang keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa. Yang kelima, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Ciri di atas menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi seorang pelaksana profesi yang profesional. Harus ada kriteria-kriteria tertentu yang mendasarinya. Pengertian etika profesi. Pengertian etika profesi menurut para ahli diantara sebagai berikut. 1. Menurut Prakoso, pengertian etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab. Yang kedua, menurut Anang Usman, pengertian etika ialah merupakan sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional atau klien. Yang ketiga, menurut Siti Rahayu, merupakan kode etik untuk profesi tentu serta karenanya juga harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Yang keempat, menurut Sawyer, ialah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan ialah sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab. Yang kelima, menurut Utami dan Nugroho, ialah rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau juga karyawan. Yang keenam, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, itu kode
Etik profesional merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-7, menurut Lubis, merupakan sikap hidup yang mana berupaya kesediaan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat. Yang ke-8, menurut Kasyar Suharwadi Lubis, suatu sikap hidup merupakan keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang profesional terhadap masyarakat. Yang ke-9, menurut Mukhtar, etika profesi merupakan suatu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Bagaimana guys? Jelas sekali kan penjelasan dari Dimas? Bagaimana menurutmu Google? Bagus sekali. Benar banget yang dikatakan Kak Dimas, etika berasal dari bahasa Yunani. Video kedua nih guys, akan membahas keterkaitan pekerjaan dan profesi nih. Yuk simak videonya bersama Dian Vitasari. B. Keterkaitan pekerja dan profesi. Antara pekerja dan profesi terdapat kaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang, namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang digolongkan sebagai profesi memiliki kekhususan antara lain. A. Pekerjaan sebagai profesi. Kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Hanya pekerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah kehidupan dan yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut dengan profesi. Yang kedua, profesi umum dan profesi khusus. Hal utama yang membedakan suatu profesi dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Mbak Dian, silakan lanjut ke poin C. C. Prinsip-prinsip etis profesi. Setiap profesi mempunyai kode etik sendiri, namun ada sejumlah prinsip moral yang berlaku sama bagi setiap profesi. A. Sonic Craft mengidentifikasi 4 prinsip moral yang berlaku bagi semua profesi. Pertama adalah tanggung jawab. Semua pengembang profesi dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab moral dalam pekerjaan. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab mengandalkan integritas, objektivitas, dan kompetensi serta konfidensialitas. Integritas diperlihatkan dengan sikap jujur dan komitmen untuk menjalankan etika profesi. Objektivitas dinyatakan dalam memberikan penilaian atas tindakan atau keputusan yang didasari oleh data dan fakta. Kompetensi diperlihatkan dengan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaan. Sedangkan konfidensialitas tercermin dalam keteguhan menjaga rahasia profesi. Selain bekerja secara maksimal, tanggung jawab menyangkut dampak profesi, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kehidupan orang lain. Terhadap diri sendiri, tanggung jawab itu diperlihatkan oleh kaum profesional dengan membekali diri dengan kualitas pengetahuan yang memadai dan komitmen yang tinggi dalam bekerja. Selain dampak terhadap diri sendiri, tanggung jawab juga menyangkut dampak profesi terhadap kehidupan orang lain. Profesi selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Kedua adalah keadilan. Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan pekerjaannya, kaum profesional menjamin hak semua pihak. Artinya berlaku adil terhadap masyarakat bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, keadilan mengingatkan kaum profesional untuk menghargai semua bidang profesi dan memberi ruang gerak kepadanya menurut fungsi dan kedudukan masing-masing.
Ketiga adalah otonomi. Secara profesional adalah manusia yang bebas. Karena itu, kebebasan menjadi prinsip penting dalam menjalankan etika profesi dan lembaga di mana dia mengemban tugas, serta setia pada koleganya. Tapi di pihak lain, dia adalah seorang pribadi yang bebas. Keempat adalah kepercayaan. Salah satu ciri profesi adalah pengabdian pada masyarakat. Ciri ini mengisyaratkan bahwa adalah mengemban tugasnya kaum profesional selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam relasi dengan orang lain, kepercayaan merupakan nilai sosial yang sangat penting. Menurut Francis Fukuyama, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting dalam profesi karena kepercayaan merupakan ungkapan personal. Gimana guys? Seru bukan penjelasan dari Dian Vitasari? Lanjut saja nih ke video selanjutnya yang akan membahas arti kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang keempat mengenai arti kode etik. Kode etik ini itu dapat diartikan sebagai suatu aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggota satu profesi. Aturan-aturan ini nantinya berfungsi untuk mengetahui dan mengidentifikasi serta mengevaluasi dari perilaku profesional. Kode etik profesional ini merupakan produk terapan. Mengapa? Karena di sini kode etik profesional itu dihasilkan berdasarkan penerapan nilai atas suatu profesi. Dan kode etik ini dapat diubah seiring dengan perkembangan ilmu dan dituntut oleh zaman. Jadi kode etik ini itu tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis, kontekstual, serta progresif. Selanjutnya, fungsi dari kode etik profesi itu yang pertama dilihat dari sisi kaum profesional itu sebagai rambu-rambu moral yang mendasari arahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, fungsi yang dipandang dari sisi masyarakat itu sebagai dasar yang legal untuk menuntut kaum profesi untuk memberikan layanan yang maksimal serta menuntut untuk bertanggung jawab atas kesalahan resiko yang telah dilakukan oleh kaum profesional. Dan di sisi lain itu kode etik ini dapat digunakan untuk mencegah masyarakat untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kaum profesional. Selanjutnya, kelebihan kode etik ini dapat memberikan nilai tambahan bagi kaum profesional. Yang pertama itu pelaku profesi akan sadar tentang aspek moral pekerjaannya. Jadi di sini kaum profesional akan disadarkan tentang mengenai aspek moral dari kode etiknya. Yang kedua adalah kode etik ini sebagai acuan yang dapat diakses secara mudah tanpa adanya keribetan. Yang ketiga itu adalah kode etik ini ide-ide yang abstrak yang nantinya diolah menjadi suatu ide yang konkret dan dapat dilaksanakan atau diaplikasikan ke dalam perusahaan tersebut. Yang keempat di sini adalah di mana kelebihannya para anggota profesi itu kan dari berbagai masyarakat kan yang dapat memiliki ragam pikiran tentang pengembangan profesionalnya, profesinya. Jadi di sini kode etik itu dapat menyatukan keragaman yang dimiliki oleh anggota profesi tersebut. Yang kelima itu adalah yang kelima atau terakhir, kode etik ini dapat mengarahkan anggota profesi untuk berperilaku baik dalam pekerjaannya, entah itu dalam bidangnya maupun di luar bidangnya. Jadi kode etik ini dapat memberi akses acuan yang mudah untuk melakukan perilaku baik.
Aduh, krik-krik banget di sini. Mending simak video yang terakhir dari Mbak Dewi Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Uswatun Hasanah akan menjelaskan tentang ciri atau sifat yang ada dalam profesi. Profesi memiliki ciri atau sifat khas, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus. Pengetahuan atau keahlian khusus sangat diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas profesional dengan baik. Kaum profesional lebih tahu dan terampil dalam bidang profesi mereka dibandingkan kebanyakan orang lainnya. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Setiap profesi, khususnya yang selalu terkait dengan pengabdian dan pelayanan langsung masyarakat, rentan akan penyalahgunaan profesi. Untuk memelihara standar moral yang tinggi inilah digunakan kode etik di setiap profesinya. Yang ketiga, pengabdian kepada kepentingan masyarakat. Maksudnya itu setiap profesi harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Yang keempat, memerlukan izin khusus. Berhubung taruhannya sangat tinggi, maka untuk menjalankan suatu profesi itu harus ada izinnya. Karena untuk memastikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk bisa mengemban amanat yang luhur yang terkandung dalam profesi tersebut. Yang kelima, menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Tujuannya yaitu untuk menjaga keluhuran profesi itu sendiri dan untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan perbaikan kualitas pelaksanaan pelayanan mereka. Kemudian ada syarat-syarat suatu profesi, meliputi 1. Melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan buku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Peranan etika dalam profesi. Peranan etika dalam profesi. Yang pertama, dengan nilai-nilai etika, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota profesi. Dan yang ketiga, etika sebagai landasan dalam pergaulan, baik dalam kelompok maupun masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Gimana guys? Puas banget kan penjelasan dari kita? Beri tepukan yang gemuruh. Ya, yay, akhirnya selesai juga materi 1 semester ini. Alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan dengan baik. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Pesan dari Google, kalian harus selalu di rumah. Selalu jaga kesehatan, biar kita bisa kumpul lagi seperti dulu. Dan semoga bumi kita lekas membaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.